Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kalau kabar kalian itu baik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika pergaulan teman sebaya. Nah, sebelum kita melanjut ke materi, alangkah baiknya kita membuka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini masuk semua atau tidak ya yang di grup WhatsApp? Alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, langsung saja. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu etika pergaulan teman sebaya? Kalau belum ada yang tahu, kita belajar bareng-bareng di pertemuan kali ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika pergaulan teman sebaya. Teman-teman bisa baca di materi yang udah saya berikan di grup WhatsApp ya. Bisa dibuka dan dibaca. Jadi di sini itu etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat istiadat, dan lain-lain. Jadi etika itu adalah suatu sikap seperti sopan santun atau lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita kan semua itu manusia ya. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu membutuhkan orang lain untuk memenuhi tujuan hidupnya atau untuk mengantarkan ke tujuan yang kita butuhkan. Nah, agar terjadi hubungan yang harmonis, kita itu perlu pembinaan dari sekarang, dari mulai anak-anak, remaja, sampai nanti setelah dewasa dan menjadi orang tua, kita harus tetap mempunyai etika. Nah, dari sekarang ini kita harus mempelajari etika, sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Nah, setelah itu pengertian tentang etika pergaulan dan etika. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, kita lanjut ke pergaulan remaja. Nah, teman-teman semua ada yang tahu apa itu pergaulan remaja? Nah, jadi pergaulan remaja itu konteks sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif, tapi juga dapat mempengaruhi ke hal yang negatif. Contohnya ke negatif ya. Pengaruh negatif itu maksudnya dalam kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun dari perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku anggotanya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan itu seperti halnya melecehkan norma agama seperti minum-minuman keras, kecanduan obat-obatan terlarang, kriminalitas, dan sadisme atau pacaran bebas, dan bahkan free sex atau samenleving atau kumpul kebo yang biasa kita dengar di masyarakat ya. Nah, setelah itu dilihat dari sisi psikologisnya itu, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan insan atau manusia, yaitu ada kebutuhan sosial seperti halnya kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan akan keterikatan, persaudaraan, dan cinta kasih, dan kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan akan kebebasan,
kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Jadi untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin sedang kita teman-teman semua alami sekarang adalah seperti pergaulan persahabatan. Nah, pergaulan persahabatan ini tuh sifat hubungannya hanya sebatas berteman dan didasari adanya kesamaan di antaranya itu seperti kesamaan sekolah, kesamaan hobi, kesamaan agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. Itu dinamakan dengan pergaulan persahabatan seperti teman sebangku kalian, atau yang di depan rumah, atau intinya teman yang masih didasari dengan adanya kesamaan. Lalu yang selanjutnya itu adalah pergaulan percintaan, di mana masa remaja itu ditandai dengan matangnya atau terjadinya perubahan-perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Nah, perubahan itu menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Pada masa ini, remaja hidupnya makin romantis, senang berhias diri, menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan, atau seperti sedang falling in love lah kalau bahasa anak-anak zaman sekarang. Nah, remaja itu mulai berminat atau menaruh perhatiannya yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Persoalannya adalah bagaimana agar dalam menyalurkan fitrah cinta kasihnya itu tidak melanggar norma agama dan adat istiadat. Nah, di sini tuh ada beberapa cara untuk membina hubungan yang baik dengan teman sesama teman, yaitu diantaranya satu, belajar menghargai, di mana semua orang itu ingin dihargai, tidak peduli apakah orang itu berpangkat atau tidak, orang itu miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama, sesama suka atau tidak sesama suku atau tidak sesama suku ya teman-teman. Banyak orang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain. Mereka menganggap bahwa diri mereka itu jauh lebih tinggi daripada orang lain. Kadang hal-hal seperti itu tuh yang nggak baik buat dicontoh, dan yang misalnya saja menghargai pendapat orang lain. Hal ini yang sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik, yaitu kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan harap orang lain itu mau menghargai kita ya. Jadi belajar menghargai itu sangat penting untuk membina hubungan yang baik atau membina hubungan yang baik dengan teman sesama. Lalu yang selanjutnya adalah belajar menghormati, di mana setiap orang itu selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain itu karena kebetulan aja bahwa orang itu tuh mempunyai pangkat yang lebih tinggi kedudukannya dari kita. Kita itu perlu menghormati orang bahkan yang seumuran dengan kita. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain ciptakan suasana saling menghormati di antara kita. Saling menghormati itu nggak membeda-bedakan usia, umur, atau apapun itu ya teman. Nah, belajar menghormati juga itu cara yang baik untuk membina hubungan yang baik dengan sesama teman. Dan yang selanjutnya itu mempunyai sikap mau mengerti. Nah, di mana sikap pada dasarnya itu mempunyai sikap mau mengerti itu ya merupakan perbuatan yang sangat terpuji, sebab
orang yang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain itu membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dalam diri kita atau di dalam hati nurani kita yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik dengan teman sebaya, kita harus mempunyai sikap saling menghargai atau sikap mau mengerti satu sama lainnya. Jadi biar nggak menimbulkan suatu perpecahan ya. Dan selanjutnya itu mau memberikan pujian. Nah, bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan kejujuran, maka sebaiknya kita itu memberikan sebuah pujian terhadap teman kita tadi dengan penuh keikhlasan. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya atau artinya itu tanpa dibuat-buat ya, akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Dan oleh karena itu, memberikan sebuah pujian itu merupakan cara yang baik untuk membina hubungan antara sesama teman. Dan yang selanjutnya adalah mau memberikan motivasi, di mana perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus. Pasti mempunyai suatu keadaan di mana dia itu sedang down banget, teman kita sedang down banget atau sedang putus cinta atau apa, itu kan dia merasa dirinya itu tidak bisa apa-apa, seperti halnya dunianya itu merasa hancur karena putus cinta ya. Dan di situ tuh kita sebagai teman atau sahabatnya itu kita harus memberikan sebuah motivasi, di mana kita harus membangunkan semangat yang telah putus asa itu menjadi semangat yang membara ya, biar dia itu mempunyai semangat hidup lagi, tidak usah memikirkan hal-hal yang membuat dirinya itu menjadi down. Nah, bila kita mengalami teman yang demikian itu, maka kita sebagai temannya tentunya akan memberikan motivasi kan. Jadi teman kita itu bisa tumbuh kembali dan mempunyai rasa percaya diri. Oleh karena itu, memberikan motivasi itu juga merupakan satu cara yang baik untuk membina hubungan yang baik pada teman sesama atau teman sebaya ya. Dan yang selanjutnya itu tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita bersenda gurau hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi harus sesuai dengan takaran, jangan melampaui batas ya. Karena kalau kita itu bercandanya keterlaluan, mungkin itu akan menimbulkan sebuah luka di hati atau teman kita itu merasa baper lah ya, biasanya baper gitu, dan itu tuh bisa membuat hubungan dengan teman kamu itu bisa retak. Jadi jangan sampai bercandanya itu sampai berlebihan. Nah, yang selanjutnya itu hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Jadi kita itu sebagai teman sebayanya kita harus bisa mempunyai, atau kita itu sebagai teman harus menghormati saran teman, dengarkan apa yang sahabat ungkapkan, keluh kesahkan, ambil sisi positifnya sebagai kritik untuk membangun teman kita supaya lebih semangat lagi. Kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan menjadi sebuah pelengkap satu sama lain, tetapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabat kita, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Nah, percayalah, jika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Ibaratkan itu seperti kertas yang apabila diremas itu kan menjadi kayak udah nggak mulus lagi lah, walaupun di setrika atau di apapun itu nggak akan kembali seperti semula, dan itu bisa diibaratkan sebagai kepercayaan. Dan apabila
ketika ada konflik di antara persahabatan, itu bisa diselesaikan dengan saling terbuka satu sama lainnya. Memaafkan memang tidak gampang, tetapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh, karena mengalah bukan berarti kalah. Nah, di antara beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan teman sebaya itu ada yang pertama itu pilih teman yang baik, yang berakhlak baik, dan yang kedua itu bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga itu kembangkanlah sikap saling membantu, memberi saran, dan dalam kelompok kalian. Nah, yang keempat itu kembangkanlah sikap saling menghormati, menghargai di antara teman kelompok. Jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Nah, jadi itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, nanti bisa diskusikan bersama di grup WA ya. Dan apabila teman-teman itu merasa bahwa materi yang saya sampaikan itu kurang, kalian bisa cari di buku lain atau di Google. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Apabila banyak dalam penyampaian saya kurang jelas atau apapun itu, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.